Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini waktunya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan selama 15 menit ke depannya. Waktu kita setengah jam saja. Dan untuk itu marilah kita meluangkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Sekiranya firman-Mu yang kami dengar pada sore hari ini Tuhan bisa menjadi terang di dalam kehidupan kami dan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berharap Tuhan biarlah hikmat dan pengetahuan dari Engkau Tuhan Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sekiranya firman-Mu pada sore hari ini Tuhan bisa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, ini doa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, langsung saja saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Roma pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya bacakan buat kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang kita baca ini sangat indah sekali. Dan ini adalah suatu nasihat di mana Rasul Paulus memberikan suatu nasihat kepada jemaat atau mengirim surat kepada jemaat di Roma pada saat itu. Nah, pada sore hari ini saya angkat satu tema renungan kita pada sore hari ini, yaitu prinsip separasi orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi, prinsip separasi orang yang sudah diselamatkan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, yaitu prinsip apa yang harus kita lakukan, atau prinsip apa yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Prinsip apa? Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan adalah, yang pertama, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Saya ajak kita untuk membuka 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Di situ dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Nah, apa yang harus kita lakukan? Prinsip
yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan adalah dia harus memisahkan diri dengan dunia ini. Dia harus meseparasikan dirinya dengan dunia ini. Karena kenapa? Yang pertama adalah kalau kita separasi dengan dunia ini, kita tetap menjadi kudus di dalam Tuhan. Kalau kita lihat bahwa di Yakobus berkata, di Yakobus pasal 4 ayat 4 berkata bahwa separasi karena dunia ini adalah musuh Allah. Coba kita lihat Yakobus pasal 4 ayat 4. Di situ dikatakan bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini sangat jelas. Yakobus berkata bahwa barang siapa hendak menjadi sahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, inilah alasan yang pertama mengapa kita harus separasi dengan dunia ini. Karena dunia ini adalah musuh Allah. Dunia ini adalah musuh Allah. Kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat, di mana-mana ada pembunuhan, di mana-mana ada pemerkosaan, di mana-mana ada pencurian dan lain-lain sebagainya. Dan itu salah satu mengapa Tuhan mengingatkan kita supaya jangan kita bersahabat dengan dunia ini. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itu adalah prinsip kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, dengan memisahkan diri dengan dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Karena dunia ini mempengaruhi kita, membawa kita ke dalam neraka, membawa kita ke dalam maut, mempengaruhi kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, zaman sekarang ini zaman kemajuan teknologi. Kita tahu bahwa teknologi ini sangat canggih sekarang. Dan kita tahu di tangan kita sudah ada yang namanya digital atau yang namanya teknologi yang sangat canggih, yaitu handphone. Dan ini salah satu yang membuat kita terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi. Ini yang membuat kita mudah sekali tergoda dengan hal duniawi. Kalau kita buka handphone kita sekarang ini, kita buka Facebook, Instagram, Telegram, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada banyak sekali yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ada banyak video-video yang kurang sopan. Ada banyak rekaman-rekaman yang membuat kita menjadi berdosa. Kenapa seperti itu? Ya, kita tahu bahwa ini adalah kemajuan teknologi dan kita tidak bisa membatasinya. Dan bagaimana kita membatasi hal itu? Yaitu dengan kita melakukan prinsip kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu dengan menseparasikan diri kita dengan hal-hal yang membuat kita menjauh dari Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di Yakobus telah mengingatkan kita bahwa barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, maka menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Menjadikan dirinya musuh Allah, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kalau kita bersahabat dengan dunia ini, maka kita adalah musuh Allah. Itu yang pertama yang harus kita renungkan. Itu prinsip yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu kita harus separasi dengan dunia. Karena dunia ini adalah sudah penuh dengan kejahatan, sudah penuh dengan dosa. Yang kedua Bapak Ibu yang harus kita lakukan untuk menseparasikan diri kita atau prinsip kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yaitu kita harus separasi dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Kita harus separasi dengan perbuatan-perbuatan yang keji. Itu yang kedua. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ajak kita untuk membuka 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-17. 2 Korintus pasalnya ke-6 ayatnya ke-17. Saya bacakan buat kita. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku menerima kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di surat Korintus ini Rasul Paulus mengingatkan, menasihatkan jemaat Korintus, di mana dia berkata bahwa keluarlah kamu dari antara mereka. Artinya di antara orang-orang yang perbuatannya jahat di mata Tuhan, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan, Rasul Paulus tegas mengingatkan jemaat Korintus pada saat itu untuk memisahkan dirinya di antara orang-orang yang membuat kejahatan yang keji. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan dari awal bahwa kita harus memisahkan dengan dunia ini, terutama hal-hal yang negatif. Di poin kedua ini, yaitu kita harus memisahkan diri kepada perbuatan-perbuatan yang najis. Perbuatan-perbuatan yang najis. Dan kita tahu perbuatan-perbuatan yang najis ini ada banyak, termasuk mencuri, membunuh, memperkosa, dan lain sebagainya, berbohong. Dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Dan itu harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Itulah prinsip yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diselamatkan, kita tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Karena kita telah kudus di hadapan Tuhan. Karena kita sudah berada di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus kita telah dikuduskan di hadapan Tuhan. Jadi untuk itu kita harus melakukan prinsip kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan yang sudah Dia perintahkan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Yaitu kita harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang najis. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah salah satu prinsip kedua yang harus kita lakukan, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang najis. Dan poin yang terakhir yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, prinsip yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah
yaitu tidak mengakui bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia. Artinya, poin yang ketiga yaitu separasi terhadap pengajaran. Sekali lagi, poin yang terakhir yang harus kita lakukan adalah yaitu separasi terhadap pengajaran. Nah, separasi terhadap pengajaran. Saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka 2 Yohanes pasalnya ke-7. 2 Yohanes pasalnya ke-7 ayatnya yang ke-11. Maaf Bapak Ibu, Matius pasal 18 ayatnya ke-7. Matius pasalnya pasal 18 ayatnya ke-7. Saya bacakan buat kita semua. Di situ dikatakan, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat ini sangat jelas kepada kita bahwa orang yang mengadakan kesesatan, maka dia mengalami kecelakaan, yaitu dia mengalami hukuman yang kekal di neraka. Nah, inilah yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kita harus menseparasikan diri kita terhadap pengajaran yang sesat. Nah, kita tahu bahwa ada banyak pengajaran di dalam suatu agama, terutama di dalam organisasi yaitu Kristen. Ada banyak pengajaran yang mereka ajarkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan itulah yang harus kita waspadai Bapak Ibu sekalian. Kita sebagai orang yang belum tahu apa-apa, kita harus mempunyai hikmat dalam mengambil suatu keputusan. Yaitu ketika ada orang yang mengajarkan pengajaran mengenai tentang Alkitab, dan orang yang mengajarkan hal tersebut, ketika dia menyampaikannya kepada orang yang tidak tahu apa-apa, itu merupakan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu salah satu hal yang sangat fatal di hadapan Tuhan ketika ada pendeta mengajarkan firman tidak sesuai dengan Alkitab, dan dia mengajarkan orang, dan orang itu tidak tahu apa-apa, maka itu adalah hal yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat orang sesat. Bagaimana orang bisa diselamatkan melalui firman Tuhan yang sebenarnya? Dan ada banyak orang mengajarkan mengenai tentang keselamatan ini. Mereka mengajarkan orang, mereka berkata, kalau Anda mau diselamatkan, kalau Anda mau masuk surga, Anda harus memberikan banyak persepuluhan. Anda harus banyak memberikan persembahan setiap Anda berkebaktian di gereja. Dan itu salah satu hal yang contoh yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kenapa? Tidak mungkin orang yang berdosa bisa masuk surga dengan
mengandalkan kekuatannya. Dia mengandalkan kekayaannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kebaikannya, banyak memberikan persembahan di gereja, banyak menolong orang. Ingat Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu tidak menyelamatkan Anda. Itu tidak membuat Anda masuk surga. Karena yang membuat kita masuk surga itu adalah ketika kita menyesal akan dosa kita, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ketika kita diajarkan kebenaran, bagaimana cara masuk surga yang sesuai dengan Alkitab, yaitu dengan bertobat dan percaya dan mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa yang akan dihukumkan ke dalam neraka. Tetapi karena Tuhan telah menggantikan dirinya untuk dia dihukumkan, maka dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, itulah yang membuat dia diselamatkan. Itulah yang membuat dosanya dihapuskan di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, yang membuat manusia itu masuk surga adalah hanya bertobat dan percaya kepada Tuhan dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan jangan kita disesatkan banyak pengajaran-pengajaran agama lain. Gereja-gereja ada banyak sekarang yang mengajarkan hal-hal yang membuat orang bisa bodoh, bisa semakin masuk ke dalam neraka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu salah satu prinsip yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan, yaitu dengan mengseparasikan dirinya terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah renungan kita pada sore hari ini. Sekiranya melalui firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa prinsip orang yang sudah diselamatkan adalah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan adalah separasi terhadap dunia ini, mengseparasikan dirinya dengan dunia ini. Dan yang kedua, separasi dengan perbuatan-perbuatan yang najis, yang keji. Dan yang terakhir, separasi terhadap pengajaran-pengajaran yang sesat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, demikian saja firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada kami pada sore hari ini. Dan kami telah menyelesaikan renungan singkat pada sore hari ini Tuhan. Sekiranya Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan, yang selalu menolong kami, terlebih-lebih dalam kesetiaan kami di dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, ini waktu kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.